Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknik penulisan latar belakang, cara identifikasi dan merumuskan masalah, serta cara mencari tema dan teori. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, apa sih latar belakang itu? Latar belakang menurut Nirmawan Wibisono tahun 2000 yaitu bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Jika diibaratkan sebuah rumah, maka latar belakang ini merupakan sebuah pintu, di mana kita akan mengarahkan tamu kita. Nah, pada skripsi, latar belakang ini juga akan mengarahkan kemana penelitian kita. Namanya latar belakang masalah, berarti isinya adalah sebuah masalah dan kita menawarkan sebuah solusi yang akan kita terapkan nantinya pada masalah tersebut. Nah, penulisan latar belakang itu ada dua. Yang pertama, secara deduktif dan secara induktif. Yang paling sering digunakan adalah penulisan latar belakang secara deduktif, dan jarang sekali yang menggunakan penulisan latar belakang secara induktif. Nah, penulisan latar belakang secara deduktif ini artinya yaitu dari umum ke khusus, sementara induktif yaitu dari khusus ke umum. Nah, deduktif ini nanti akan membuat piramida terbalik. Dari masalah umum ke masalah khusus, dan yang ketiga adalah ke intinya atau judul penelitiannya. Sementara induktif yaitu kebalikannya ya, dari masalah khusus menuju ke masalah umum. Nah, bagaimana sih langkah penyusunan latar belakang? Nah, yang pertama di sini kita harus mendeskripsikan topik secara umum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, fokus hanya terhadap suatu masalah. Yang keempat, kita harus mengetahui pentingnya mengatasi masalah tersebut. Dan yang kelima adalah kita harus menemukan sebuah solusi. Nah, langkah penyusunan latar belakang yang pertama adalah mendeskripsikan topik secara umum. Misalkan kita sudah mendapatkan judul skripsi yaitu peningkatan kemampuan menghafal hiragana siswa kelas 11 SMA X melalui teknik Y. Nah, di sini kita harus fokus kepada kemampuan menghafal dahulu. Kemudian kita akan mengerucut ke variabel Y-nya. Jadi kita bisa menjelaskan kemampuan menghafal dahulu secara umum, hakikat menghafalnya atau dan yang lain sebagainya yang secara umum, dan itu diikuti dengan pengertian atau pendapat para ahli nantinya. Nah, di sini ketika kita akan mengutip pendapat para ahli, biasakan kita memparafrasekan terlebih dahulu supaya kita tidak terbiasa langsung mengcopy paste dari perkataan atau pendapatnya para ahli. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, jadi kita harus fokus terhadap masalah-masalah kemampuan mengingat atau menghafal yang dialami siswa kelas 11 pada SMA X. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu faktor masalah kemampuan atau faktor masalah kemampuan mengingat atau menghafal hiragana dari kelas 11 SMA X ini? Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan pre-observasi atau pre-survey dulu terhadap siswa. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita nanti akan tahu masalah apa yang
membuat siswa tersebut susah mengingat atau susah menghafal hiragana. Langkah yang ketiga adalah fokus terhadap satu masalah. Nah, setelah kita mengetahui masalah-masalah apa yang mempengaruhi kurangnya penguasaan atau penghafalan hiragana siswa pada SMA X tadi, itu mungkin kita akan mendapatkan beberapa masalah di situ. Nah, pada masalah tersebut kita harus mengambil satu masalah saja. Kita harus fokus terhadap satu masalah saja yang nantinya akan kita jadikan penelitian. Nah, yang selanjutnya kita harus juga menjelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Kita harus menjelaskan pentingnya kenapa sih kita harus mengatasi kemampuan menghafal hiragana pada siswa kelas 11 dan apa kerugiannya ketika kita tidak mengatasi atau kita tidak dapat mengatasi kemampuan menghafal atau mengingat hiragana siswa kelas 11 ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah menemukan solusi-solusi dari penelitian sebelumnya. Misalnya kita mendapat referensi bahwa negara A itu menggunakan teknik C, sementara negara B menggunakan teknik Z untuk meningkatkan kemampuan menghafal hiragana, dan hasilnya pada negara B adalah positif. Nah, berarti kita bisa mengambil cara tersebut dan diterapkan kepada penelitian kita ini. Nah, pada latar belakang ini usahakan jangan menggunakan terlalu banyak teori, karena teori-teori tersebut akan kita gunakan pada bab 2 nantinya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Kenapa dikatakan salah satu yang terpenting? Dikarenakan karena seorang peneliti perlu menghayati, mendalami, dan tertarik pada masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Dari hasil identifikasi masalah akan diperoleh banyak masalah, dan tidak semua permasalahan layak untuk diteliti. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dipilih permasalahan yang paling penting dan sesuai untuk diteliti, dan kemudian dilakukan perumusan masalah. Nah, karena identifikasi merupakan langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian, seringkali nih hal ini tidak mudah dan sangat bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari peneliti. Nah, timbulnya masalah yang akan diangkat untuk suatu penelitian dapat diidentifikasikan melalui pengamatan suatu kejadian, literatur atau pustaka ilmiah, hasil diskusi ilmiah, menghadiri seminar, pertemuan ilmiah, pengalaman pribadi maupun intuisi. Nah, untuk identifikasi masalah terdapat dua pertimbangan. Yang pertama, dapat dilihat dari masalahnya atau dari sudut pandang objektif maupun sudut pandang subjektif. Untuk yang pertama, pertimbangan dari masalahnya atau dari sudut objektif. Pertimbangan untuk memilih atau menentukan suatu masalah yang layak untuk diteliti. Jadi, sejauh mana sih penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberikan sumbangan pada pengembangan teori. Jadi masalah itu bermanfaat enggak bagi kita, seperti itu. Dan ada pemecahan masalah praktis di lapang. Kelayakan suatu masalah untuk diteliti bersifat relatif, tergantung dari konteks permasalahan tersebut. Keputusan akan tergantung pada ketajaman peneliti untuk melakukan evaluasi secara kritis, menyeluruh, dan menjangkau ke depan. Yang kedua adalah pertimbangan dari peneliti atau dari segi subjektif. Pertimbangan dari peneliti ini perlu dipertimbangkan apakah suatu permasalahan itu sesuai dengan penelitinya. Nah, di sini tergantung pada
biaya yang tersedia, waktu yang diperlukan, peralatan dan perlengkapan yang tersedia, bekal kemampuan teoritis peneliti, dan penguasaan metode yang diperlukan. Nah, jika sekiranya ada beberapa hal yang kurang sesuai, maka diperlukan adanya modifikasi sehingga permasalahan tersebut menjadi sesuai bagi penelitinya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus bisa mempertimbangkan apakah suatu permasalahan tersebut itu dapat memberikan pengaruh positif kepada kita, apa saja yang diperlukan, bagaimana waktu pelaksanaannya, biayanya, semuanya harus dipikirkan dengan matang-matang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai merumuskan masalah. Yang pertama ada jenis-jenis masalah. Untuk yang pertama, permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Sehubungan dengan jenis permasalahan ini, maka terjadilah penelitian deskriptif, termasuk survei, penelitian historis, dan filosofis. Yang kedua, terdapat permasalahan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Problema komparasi. Nah, peneliti ini berusaha mencari persamaan dan perbedaan, selanjutnya mencari arti atau manfaat adanya persamaan atau perbedaan yang ada. Yang ketiga adalah permasalahan untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau problema korelasi. Nah, dalam merumuskan masalah, di sini terdapat latar belakang masalahnya dahulu. Jadi harus dikemukakan secara tajam dan jelas mengenai dasar pemikiran mengapa masalah tersebut diteliti. Jadi harus ada dasarnya. Kenapa sih saya harus meneliti ini? Kenapa saya ingin meneliti ini? Gitu. Selanjutnya, gambaran secara ideal dan kenyataan tentang masalah tersebut yang didukung oleh fakta-fakta dan data-data. Yang ketiga ada identifikasi dan verifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Jadi, kita harus bisa membatasi ruang lingkup masalah yang akan kita teliti. Jadi, biasanya jangan terlalu luas maupun terlalu sempit. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa contoh permasalahan yang baik. Yang pertama ada nilai penelitian. Masalah tersebut orisinil atau benar-benar karya kita, menyatakan suatu hubungan di mana hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam berubah yang dapat diukur serta memiliki arti penting baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk aplikasi. Yang kedua adalah dapat dilaksanakan. Dilaksanakan dalam artian mencakup biaya, waktu, metode, tidak bertentangan dengan hukum, adat, norma, dan lain-lain. Yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi peneliti, maksudnya adalah masalah tersebut itu menarik bagi penelitinya dan sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang ilmu yang dimiliki oleh peneliti yang akan melaksanakannya. Jadi harus sesuai. Contohnya apabila kita mengambil studi mengenai bahasa Jepang, ya kita mengambil masalah yang ada kaitannya dengan bahasa Jepang. Dikarenakan apa? Karena kita sudah memiliki ilmunya. Jika kita sebagai mahasiswa bahasa Jepang mengambil sebuah masalah mungkin dari kedokteran, ya mungkin kita bisa melaksanakannya, tetapi kan ilmu yang kita dapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan anak kedokteran sendiri. Yang keempat adalah rumusan masalah hendaknya padat dan jelas. Jadi, uraian perumusan masalah itu tidak harus dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan hendaknya memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab rumusan masalah tersebut. Tetapi biasanya kita menggunakan rumusan masalah yang berupa kalimat tanya. Dan yang kelima adalah mempertegas atau merumuskan secara eksplisit yang tersirat pada latar belakang penelitian. Ini dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup dan batasan-batasan penelitian serta asumsi yang digunakan, dan bisa disusun dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya yang nantinya dijawab dalam penelitian. Ya, pada selanjutnya adalah cara menentukan tema penelitian. Dalam menentukan tema penelitian, ada beberapa langkah yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah 1. Tentukan topik Anda sesuai dengan minat Anda. Ya, pasti teman-teman ini kuliah dari semester 1 sampai semester sekarang ini
pasti ada mata kuliah yang paling disukai atau paling diminati. Contohnya si A, dia minat dalam mata kuliah Honsyaku atau penerjemahan. Jadikan itu sebagai acuan untuk tema penelitian skripsi Anda. Kemudian contoh lagi si B, dia minat dalam mata kuliah linguistik. Jadikan itu sebagai acuan juga tema penelitian skripsi teman-teman. Kemudian adalah temukan masalahnya dan tentukan. Ya, ini setelah Anda menentukan topik yang Anda minati, carilah suatu topik permasalahan dari bidang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah relevan dengan disiplin ilmu Anda. Tidak bisa dibungkiri ya para teman-teman, kita ini mahasiswa bahasa Jepang, kita masih disiplin ilmu dalam bidang bahasa Jepang itu sendiri. Tapi jika teman-teman mempunyai soft skill yang lain, misalkan teman-teman ada yang pintar dalam pemrograman web, pemrograman aplikasi, jadikan itu sebagai disiplin ilmu untuk pembuatan tema penelitian skripsi. Misalkan bisa membuat aplikasi game, jadikan itu sebagai tema penelitian, media pembelajaran berbasis game. Ya, itu bisa digunakan juga contohnya. Kemudian ada 4, mulai mencari referensi dari buku, jurnal, penelitian skripsi yang telah ada ataupun literatur yang lain. Menurut pepatah ya, buku adalah jendela dunia. Tapi dalam zaman ini tidak hanya buku saja yang menjadi jendela dunia. Sekarang sudah berkembang teknologi yang canggih, teknologi informasi untuk mencari topik tersebut. Anda dapat membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan atau teman-teman lakukan dan bisa di-download. Ataupun Anda bisa membaca penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh senior-senior Anda atau senpai-senpai Anda. Itu juga sebagai bisa untuk menentukan tema penelitian teman-teman. Kemudian mulailah bertukar pikiran dan catat setiap ide yang didapatkan. Mulailah dengan bertukar pikiran dengan dosen pembimbing, dengan kakak senior, senpai, atau dengan teman-teman yang lain, atau dengan teman yang sudah pernah mengikuti skripsi. Dengan cara bertukar pikiran, teman-teman dapat informasi penting dari mereka dan juga mintalah berupa saran yang bagus untuk judul Anda. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap ide yang telah didapatkan. Selanjutnya adalah cara mencari teori. Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Untuk sebelum memasuki cara mencari teori, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu teori. Apa itu teori? Ini adalah pengertian teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena yang sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Oleh Newman dalam Sugiono tahun 2010 halaman 52. Kemudian ada lagi, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Oleh William Wiersma dalam Sugiono tahun 2010 halaman 52. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan ya bahwa teori penting dalam sebuah penelitian. Teori akan menjelaskan gambaran-gambaran umum yang telah teruji keilmuannya secara sistematis.
Teori ini isinya adalah konsep, logika, penalaran, proposisi yang semuanya disusun secara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Suatu teori dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan disebut sebagai teori. Kemudian, fungsi teori dalam penelitian. Menyediakan sebuah kerangka konsepsi untuk penelitian dan memberi pertimbangan yang diperlukannya penyelidikan. Kemudian, dengan teori, kita bisa membuat pertanyaan untuk penyidikan yang terinci. Ketiga, untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, memperlihatkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Kemudian, untuk merangsang adanya perkembangan pengetahuan baru dan memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Secara umum, fungsi dari teori itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah explanation atau untuk menjelaskan. Yang kedua adalah prediction atau untuk meramalkan. Dan yang ketiga adalah kontrol atau pengendalian suatu gejala. Ya, kita memasuki dalam langkah untuk mencari teori. Pertama adalah tetapkan nama variabel yang diteliti. Jadi teman-teman harus menentukan variabel yang sedang dilakukan, variabel yang penelitian yang ada pada skripsi teman-teman, dan juga tentukan jumlah variabelnya. Yang kedua adalah cari sumber bacaan yang baik. Misalkan dari buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian skripsi tesis, dan disertai banyak-banyak yang hal-hal yang relevan dan setiap variabel yang akan diteliti teman-teman. Selanjutnya adalah lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, melihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Kemudian, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Jadi, teman-teman bisa cari definisi ya dari berbagai sumber. Jadi harus membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan bisa dipilih definisi yang paling sesuai dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi jangan terpacu pada satu sumber ya. Cari dari berbagai sumber. Kemudian adalah baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Jadi kita melakukan analisis ya dan buat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca, dan topik buku tersebut harus sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber. Mendeskripsikan teori-teori ini harus dalam bentuk tulisan dan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacanya dikutip, apa yang digunakan sebagai landasan, juga mendeskripsikan teori yang harus dicantumkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencari teori penelitian. Yang pertama adalah kerangka teori memakai acuan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Jadi acuan-acuan yang berisi hasil penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai kerangka teori untuk penelitian teman-teman. Kedua, cara penulisan dari subbab tetap mempunyai hubungan yang jelas. Jadi antar subbab itu harus jelas ya, ada hubungan yang jelas. Serta memperhatikan aturan pada penulisan pustaka. Yang ketiga adalah studi pustaka perlu memenuhi prinsip kemutahiran dan
keterkaitan dengan masa penelitian. Jadi untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, perlu memenuhi prinsip kemutakhiran dan keterkaitan dengan masa penelitian. Jika teman-teman memakai literatur dengan beberapa edisi, maka yang dipakai yaitu buku yang edisi yang paling terbaru, paling up to date. Apabila referensi tidak terbit lagi, maka referensi tersebut merupakan terbitan terakhir. Untuk yang memakai jurnal sebagai referensi, pembatasan tahun penerbitan tidak berlaku. Kemudian keempat adalah dengan banyaknya sumber bacaan. Dengan banyaknya sumber bacaan membuat sebuah kualitas penelitian teman-teman yang dilakukan menjadi semakin baik. Jadi semakin teman-teman mencari dari berbagai sumber semakin banyak, itu akan menjadikan semakin baik. Terlebih sumber bacanya yang terdiri dari textbook atau sumber lainnya seperti jurnal, koran, artikel dari majalah, internet, dan yang lainnya. Kemudian kelima adalah pedoman kerangka teori tersebut berlaku untuk jenis penelitian apapun. Yang keenam adalah teori tidaklah sebuah pendapat pribadi. Jadi teori itu bukan sebuah pendapat pribadi ya, kecuali pendapat itu telah tertulis dalam sebuah buku. Selanjutnya adalah tentang pentingnya teori sebagai acuan penelitian. Saya akan menampilkan sebuah contoh ilustrasi tentang pentingnya teori dalam sebuah penelitian. Soleh adalah seorang guru yang akan melakukan sebuah penelitian. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menyelesaikan masalah tentang hasil belajar siswa kelas 5 SD-nya yang masih di bawah KKM. Selanjutnya, dia ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Maka Soleh membaca teori-teori yang dapat digunakan untuk memecahkan masalahnya. Misalkan dari hasil pencariannya dan dari pencarian dari berbagai sumber seperti membaca referensi dari buku, jurnal, skripsi, maka Soleh mendapatkan teori tentang model pembelajaran think, pair, share. Dari teori-teori dipelajari tentang think, pair, and share dan menemukan bahwa think, pair, share adalah model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan keaktifan siswa sehingga ikut meningkatkan hasil belajar siswa dari teori tersebut. Selanjutnya, Soleh merumuskan hipotesis yaitu model pembelajaran think, pair, share dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis tersebut nantinya akan diuji kebenarannya dengan pengumpulan data dan analisis secara sistematis. Seperti ilustrasi yang saya jelaskan ini ya, itu menggambarkan bahwa teori memiliki peran penting yaitu untuk membantu peneliti dalam memprediksi atau membuat hipotesis. Tanpa adanya sebuah teori, maka penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah atau sistematis, maka akan lebih bersifat coba-coba atau bisa dibilang trial and error. Terima kasih atas tempat dan perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.